Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, khususnya umatku yang ada di paroki Santo Yohanes dan Cornelius Lota yang ada di rumah masing-masing, serta petugas-petugas istimewa yang hadir dalam misa Minggu Biasa ke-19 ini yang saya kasihi. Hidup yang kita jalani kadang-kadang berada di tengah arus dan gelombang dahsyat yang mengguncang dan menakutkan. Menghadapi hal ini, kita menjadi tidak berdaya dan membutuhkan pertolongan. Pertolongan mana menyadarkan kita bahwa sungguh kemanusiaan kita masih terbatas, rapuh, bahkan mudah hancur. Kita membutuhkan kehadiran Sang Ilahi yang mengurusi hal-hal yang tidak terjangkau oleh kekuatan dan kuasa manusia. Nah, supaya kita mampu merasakan kehadiran yang kuat dari Sang Ilahi, inspirasi bacaan Injil memberikan cara-caranya. 1. Tenanglah. Dunia memang ribut, sibuk, penuh hura-hura, menuntut banyak upaya dan kompetisi untuk berjuang dan bertahan hidup, bukan hanya dengan sesama saudara, tetapi dengan alam semesta. Namun di saat seperti ini, semoga masih ada ruang waktu hening untuk mengalami kehadiran Tuhan. Artinya, ada waktu doa, ada waktu suci untuk membangun komunikasi dengan Tuhan, mendengarkan dengan telinga iman kata-kata Tuhan Yesus, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Hal yang sama dialami oleh Nabi Elia di Gunung Horeb, berjumpa dengan Yahweh melalui angin yang sepoi-sepoi basah. Kedua, datanglah. Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Dia seperti yang Dia serukan kepada Petrus. Tuhan siap dikunjungi asalkan kita percaya. Tuhan membuka ruang perjumpaan bahkan di saat-saat sulit. Tuhan mengundang berjumpa bahkan di suasana yang seakan mustahil. Berjalan di atas air. Dia sedia berkata, "Datanglah." Dan Petrus mampu berjalan di atas air, berjumpa dengan Yesus manakala dia diundang oleh Yesus sendiri. Datanglah. Ketiga, tolonglah. Sebenarnya Petrus mampu berjalan di atas air asalkan dia fokus pada Tuhan Yesus, bukan pada goncangan badai dan gelombang yang dijalani. Petrus digoyang keraguan upaya sehingga mulai tenggelam. Untung Petrus masih berteriak pada Yesus, "Tuhan, tolonglah aku." Dan segera Yesus mengulurkan tangannya dan menolong Petrus. Yesus memang pribadi berempati, bukan pribadi syarat teori dan birokrasi kebaikan. Dia segera mengulurkan tangan untuk menolong Petrus dan memberikan nasihat untuk sungguh-sungguh percaya, karena kesungguhan percaya mendatangkan keselamatan dan kelepasan dari bahaya maut. Saudara-saudari umatku yang terkasih, pandemi COVID-19 belum berakhir, bahkan menguji daya juang kita untuk serius dan benar-benar mengikuti protokol yang dikeluarkan dengan kewaspadaan yang dinamis berdasarkan kondisi yang dihadapi. Kemarin kita berada di zona hijau,
sehingga kita sudah menerapkan kenormalan baru mengikuti misa-misa setiap hari Minggu. Sehingga di gereja ini hampir 1 bulan sudah dikunjungi oleh sekitar 20 lebihan orang. Tetapi saat ini kita terdampak zona merah, maka kita tidak mampu lagi mempraktekkan kenormalan baru. Kita kembali ke kenormalan lama. Gereja ini ditutup untuk umum dan hanya dikunjungi oleh orang-orang tertentu yang diberikan izin. Syukur masih ada orang yang diberikan izin untuk berjumpa secara sakramental faktual, tetapi kita hendaknya tetap yakin ada ruang waktu untuk berjumpa dengan Tuhan secara sakramental virtual. Maka dibutuhkan kecerdasan sosial yang beriman untuk menyiasati bahaya yang dahsyat ini. Tetap dibutuhkan keseimbangan ora et labora yang dijabarkan dalam praktek. 1. Membangun hidup doa yang apik di bilik sunyi. Artinya, kita sendiri sebagai pribadi dan keluarga membangun hidup doa yang tekun, biarpun tidak dilihat dan disaksikan orang lain, biarpun barangkali tidak diperintahkan dan diajak oleh orang lain, tetapi hendaknya kita tetap membangun semangat berdoa dalam kesunyian dan ketenangan kehidupan. Ingatlah semboyan lama keuskupan kita, the family that prays together stays forever. Keluarga yang berdoa bersama lestari selamanya. Maka jadilah keluarga pendoa, bukan jadi keluarga yang pengeluh, putus asa dan tidak mau berbuat apa-apa. Jadilah keluarga yang tekun berdoa dalam keheningan bahkan kesunyian. Kedua, doa-doa kita akan semakin bermakna manakala kita berjumpa dalam protokol COVID untuk saling membantu dalam upaya pemberdayaan bersama jemaat yang sedang kita bangun di paroki ini. Karena itu terima kasih kepada umat beriman yang biarpun tidak mendapatkan kesempatan masuk gereja ini, tetap gembira datang untuk membersihkan rumah Tuhan ini. Tetap gembira punya hati yang peduli untuk menata keindahan gereja ini. Inilah simbolisasi fisik keindahan pribadi beriman kita. Hendaknya kita jangan kotori dengan kegelapan, kekhawatiran dan hiruk pikuk dunia yang menjauhkan kita dari Tuhan. COVID adalah sarana untuk kita semakin dekat, semakin peduli bahwa Tuhan tetap siap menolong, asalkan hati kita punya ruang untuk solider dan berbela rasa. Maka tetap dibutuhkan kerjasama dan bekerja bersama-sama. Ada tangan terulur seperti Yesus untuk rela menolong. Ada tangan terulur secara pribadi seperti Yesus mengulurkan tangannya kepada Petrus. Hendaknya tangan kita tidak terkontaminasi dengan COVID, tapi tangan kita suci, bersih, higienis untuk diulurkan menolong sesama dan saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Pasti kalau suasana seperti ini kita buat, ada damai, ada sukacita, ada kelegaan, ada sejahtera. Semoga